Selamat datang di mata kuliah Etika Profesi. Kali ini kita akan membahas tentang software, license, and piracy atau lisensi software dan pembajakan software. Kenapa mahasiswa perlu mempelajari hal ini? Kita tahu bahwa kita semua di Telkom University banyak sekali bergelut dengan bidang sistem informasi. Di bidang sistem informasi banyak sekali software serta aplikasi yang digunakan untuk mendukung perkuliahan. Untuk mengatasi berbagai hal yang nantinya akan dianggap menyimpang atau melanggar, maka mahasiswa perlu mengetahui sebagian atau beberapa software yang mereka gunakan dalam perkuliahan agar terhindar dari pembajakan software ataupun mereka dapat menggunakan software yang berlisensi, baik itu yang diperoleh melalui Telkom University maupun yang diperoleh secara tidak berbayar. Baik, di sini ada beberapa hal berkaitan dengan lisensi software. Yang pertama, kita pahami dulu tentang apa itu lisensi. Yang kedua, apa itu jenis-jenis yang tertera dalam lisensi software. Kemudian, bagaimana sudut pandang lisensi software beserta Undang-Undang Hak Cipta mengenai program atau aplikasi atau program komputer. Yang keempat adalah jenis-jenis pembajakan software. Baik, apa yang dimaksud dengan lisensi software? Perhatikan bahwa lisensi software adalah izin yang diberikan oleh pemilik merek terhadap pihak lain untuk melakukan suatu perjanjian berdasarkan pemberian hak, bukan mengalihkan hak, untuk menggunakan merek tersebut, baik seluruh ataupun sebagiannya. Ada beberapa jenis lisensi, yang pertama commercial license, yang kedua trial, yang ketiga non-komersial, yang keempat shareware, yang kelima freeware, yang keenam royalty free beneries, dan yang ketujuh adalah open source. Baik, satu persatu akan kita bahas. Lisensi komersial berkaitan dengan bagaimana perusahaan atau seseorang mendapatkan software dengan cara membelinya ataupun mendapatkan izin penggunaan dari pemegang hak cipta. Beberapa contoh mahasiswa nanti dapat melihat ya beberapa software yang digunakan dalam perkuliahan seperti apa. SAP, kemudian Office dari Microsoft gitu ya. Nah, itu nanti itu bagian dari lisensi komersial. Berikutnya trial software. Trial, judulnya juga trial, maka digunakan untuk trial atau keperluan demo aplikasi atau perangkat lunak sebelum diluncurkan secara resmi ataupun bisa jadi trial itu memiliki keterbatasan masa aktif atau waktu tertentu. Banyak contoh aplikasi yang sifatnya trial, gitu ya. Misal kalau kita pakai exam software yang trial, gitu ya, atau kita menggunakan software yang di dalamnya trial berapa hari, gitu ya, atau uji coba silakan gitu ya, nanti boleh dipakai untuk sekian hari. Nah, itu adalah trial. Yang ketiga non komersial biasanya digunakan untuk keperluan yayasan, sosial, dan penggunaan pribadi. Nah, gratis atau tidak? Gratis, tapi ada batasan penggunaan. Seperti itu. Yang keempat, lisensi shareware. Nah, ada shareware, nanti ada freeware. Kalau shareware ini fiturnya tidak terbatas, ya, tidak terbatas. Perangkat lunaknya lengkap. Sedangkan freeware hanya sifatnya tambahan atau tidak full aplikasinya walaupun dia sama-sama free. Dan yang keenam, royalty free beneries ini biasanya adalah produk yang sifatnya library sebagai pelengkap saja. Dan yang ketujuh adalah open source. Nah, ini mahasiswa banyak menggunakan open source application gitu ya, open source software yang diperoleh secara mudah dengan mengambil di internet gitu ya, banyak template yang digunakan. Misalkan untuk membuat pemrograman berbasis web gitu ya, untuk membuat OS yang dipakai dalam mata kuliah jaringan komputer atau hardware gitu ya. Nah, ini open source banyak digunakan termasuk banyak sekali software-software, misalkan software-software ERP, yaitu banyak yang open source. Nah, perlu kita pahami, open source itu tidak sama dengan gratis. Tapi source-nya, codingannya, itu bisa kita peroleh secara bebas di internet. Kita bisa lihat, gitu ya, seperti apa kode-kode sumbernya atau source code-nya. Nah, seperti ini ya, tidak gratis ya.
kalau kita mau mendapatkan software yang bersifat gratis, bisa jadi open source ini ditawarkan ke orang-orang yang perlu gitu ya, tapi fiturnya terbatas gitu ya. Codingannya dibuka secara terbatas. Tapi kalau mau bayar sejumlah uang tertentu, ada yang seperti itu. Jika mau membayar sejumlah uang tertentu, mereka akan mendapatkan codingan yang lebih lengkap. Seperti itu. Dan mereka biasanya ada komunitas ya, ada komunitas untuk sharing berkaitan dengan software yang mereka kembangkan. Seperti itu. Dan ini yang perlu kita pahami ketika kita berusaha mengambil template atau menyalin kode dari pemilik aslinya, jangan lupa untuk menyertakan kepemilikan asli dari software tersebut dalam pengembangan yang kita buat. Gitu ya. Di sini ada beberapa jenis lisensi software. Yang pertama OSS, yang kedua OC, dan yang ketiga OSD. Begitu. Kemudian kita lanjut ke pembajakan software. Beberapa definisi pembajakan software. Yang pertama adalah hard disk loading. Apa itu hard disk loading? Biasanya kalau seseorang membeli laptop gitu ya, kemudian ada aplikasi yang memang dianggap bonus yang dipasang pada laptop tersebut. Nah, ini namanya pembajakan yang disebut hard disk loading. Yang kedua, under licensing, itu artinya aplikasi tersebut lisensinya dipakai untuk perusahaan. Ternyata sama perusahaan itu harusnya untuk sekian banyak komputer ya, misalkan ada 10 komputer, ternyata melebihi dari jumlah lisensi yang seharusnya. Ini namanya under licensing, gitu ya, melebihi lisensi yang seharusnya. Yang ketiga counterfeiting, mungkin kita sering dengar nih ada CD bajakan, ada handphone bajakan gitu ya. Nah, itu dusnya mirip gitu ya dengan perangkat aslinya, tapi sebenarnya adalah bajakan. Dusnya mirip, covernya mirip gitu ya, packagingnya mirip. Kemudian mischanneling itu berkaitan dengan perusahaan yang membeli software ke pihak tertentu, tapi ternyata perusahaan itu dia jual ke tempat lain demi mengharapkan keuntungan tambahan dari penjualan software tersebut. Seharusnya dia mendapatkan harga yang wajar, tapi karena dia menjualnya ke orang lain, nah orang lain itu tidak mendapatkan harga yang wajar karena melalui tangan ketiga gitu ya, tangan lanjutan, bukan dari pemilik software aslinya. Mischanneling. Kemudian end user copying. Nah, end user itu adalah pengguna akhir komputer. Harusnya dia beli untuk dirinya sendiri, gitu ya. Tapi ternyata dia pakai, dia gunakan untuk beberapa komputer seperti itu. Dan yang terakhir adalah pembajakan-pembajakan yang ada di dunia internet. Ada lagu-lagu yang dibajak, ada musik, ada film, ada buku. Kita banyak menemukan buku-buku bajakan ya. Makanya kalau yang pakai PDF itu kadang-kadang ada pembayaran sejumlah tertentu kalau mau baca buku gitu ya. Sekarang buku-buku banyak yang digital gitu ya. Tapi kita hati-hati tetap kalau kita punya karya, gimana caranya melindungi karya kita, yaitu dengan cara tidak sembarangan menggunakan karya orang lain tanpa izin. Baik, seperti itu.